Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah rotasi pemupukan yang efektif untuk kebun kelapa sawit. Mengapa saya sharingkan ini, teman-teman? Tentunya hal ini sangat penting sekali karena kita harus mendapatkan efektivitas dan efisiensi dari penebaran pupuk yang sudah kita lakukan. Namun sebelumnya teman-teman, seperti biasa, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di kebun saya, yang sudah saya alami. Kemudian saya ambil kesimpulan dan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat setidaknya untuk bahan pertimbangan, untuk bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dan teman-teman, yang akan kita bahas adalah masalah rotasi pemupukan yang baik dan benar atau yang efektif. Dan mengapa hal ini harus kita ketahui, teman-teman? Karena pemupukan adalah salah satu faktor yang menimbulkan biaya yang cukup tinggi dalam perawatan berkebun kelapa sawit. Maka dari itu, apa-apa yang sudah kita lakukan jangan sampai sia-sia, apalagi masalah pupuk. Pupuk ini biayanya cukup mahal, dan biaya pupuk yang cukup mahal ini jangan sampai kita sia-siakan. Harus kalau bisa 100% pupuk yang kita tebarkan itu benar-benar bermanfaat untuk kelapa sawit kita. Maka dari itu teman-teman, ketika kita melakukan pemupukan harus memperhatikan beberapa faktor yang harus kita laksanakan, yaitu kita harus tepat pupuknya atau tepat jenis pupuknya, kemudian tepat cara penggunaannya, tepat dosisnya, dan tepat rotasinya. Nah, yang akan kita bahas adalah masalah rotasi. Dan rotasi ini sangat penting karena apa, teman-teman? Karena saya yakini bahwa kelapa sawit ini atau tumbuhan apapun itu akan memerlukan nutrisi secara kontinu atau secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Ada batasan pupuk-pupuk itu diserap dan akan habis, dan tubuh kelapa sawit ini masih tetap terus memerlukannya. Itu sederhananya, teman-teman. Saya sampai ngelek ini. Jadi sawit itu setiap hari perlu makan, itu sederhananya. Jadi kita harus melakukan rotasi yang benar. Dan ada batasan pupuk yang kita tebarkan itu akan habis, dan sawit masih tetap terus memerlukan pupuk yang harus kita berikan. Itu saja sederhananya. Maka dari itu kita harus melakukan rotasi yang baik dan benar. Dan yang akan kita bahas pertama adalah penggunaan pupuk majemuk terlebih dahulu, karena akan sedikit lebih sederhana ketika kita melakukan pemupukan dengan pupuk majemuk. Nah, rotasi pemupukan pupuk majemuk kalau menurut saya itu bisa dilakukan setahun 3 kali boleh. Kalau dengan dosis yang kecil-kecil itu bisa dilakukan setiap bulannya. Boleh melakukan pemupukan dengan penggunaan pupuk NPK setiap bulannya, ketika memang dosisnya itu bisa kita bagi per setiap bulan. Kalau menurut saya lebih baik kita lakukan setiap bulan dengan dosis yang kecil, daripada kita melakukan dosis sekali besar namun dalam jangka rotasi yang lama. Itu saya rasa tidak efektif, karena memang pupuk yang sudah kita tebarkan itu ada potensi menguap, karena memang sifat pupuk kimia itu ada 3, teman-teman: mudah menguap, mudah diserap, dan mudah mencair atau mudah dilarutkan. Nah, dari 3 sifat dasar pupuk kimia ini tadi bisa kita pahami ketika kita melakukan penebaran yang terlalu banyak, sedangkan kondisi kebutuhan dari kelapa sawit itu tidak sebanyak yang kita tebarkan, dan dalam jangka waktu yang beberapa rotasi yang lama, maka pupuk yang kita tebarkan itu sudah habis, unsurnya, manfaatnya sudah habis, namun kelapa sawit kita masih tetap membutuhkan unsur itu, maka akan terjadi defisiensi, dan itu efektivitasnya tidak terlalu baik. Maka dari itu, kalau saran saya lebih baik kalian tebarkan per tiap bulannya dengan dosis yang dibagi seperti itu. Jadi kalau untuk rotasi pemupukan per tiap bulan boleh dilakukan 1 kali pemupukan dolomit, kemudian 3 bulan kemudian dibarengi atau disusul dengan penaburan pupuk NPK. Setiap bulannya dosisnya dibagi saja, jadi setiap bulan tetap melakukan pemupukan. Misal kalian melakukan pemupukan 3 kg pupuk NPK atau 1 kg pupuk NPK, mudahnya 3 kg pupuk NPK. Jadi bulan pertama awali dengan dolomit, bulan kedua 1 kg NPK, bulan ketiga 1 kg NPK, bulan ketiga 1 kg NPK. Kemudian bulan yang keempat
atau bulan yang kelima setelah dari dolomit, dihitung dari dolomit, 1 dolomit, 2 NPK, 3 NPK, 4 NPK, dan kelima kita ulangi lagi dengan dolomit, kemudian seperti itu seterusnya. Itu rotasinya kalau setiap bulan sekali. Misalkan kalau kalian menggunakan pupuk 1 kg NPK ya jangan terlalu banyak, 3 kg. 1 kg berarti sekali tebaran itu 3 ons per tiap bulannya. Itu saya rasa lebih efektif karena jujur saya tidak pernah menggunakan pupuk NPK. Jadi saya omon-omon doang di sini teman-teman. Jadi yang selanjutnya, kalau kita menggunakan pupuk tunggal, nah ini sesuai dengan apa yang saya laksanakan, sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya tidak omon-omon yang masalah pupuk tunggal ini teman-teman. Ketika kita melakukan pupuk tunggal, baiknya kita lakukan rotasi setiap bulan. Kenapa? Karena tentunya efektivitas dan efisiensi dari pupuk yang kita tebarkan. Jadi bulan pertama lakukanlah pemupukan dengan menggunakan dolomit. Bulan pertama misalkan Januari tebarkan dolomit. Kemudian bulan kedua lakukan penebaran urea. Boleh TSP, boleh KCL terlebih dahulu, terserah. Misalkan kita tebarkan urea terlebih dahulu. Bulan ketiga atau bulan Maret kita lakukan penebaran KCL. Penebaran yang terakhir yaitu TSP, atau boleh kalian putar-putar, tidak masalah karena nanti tumbuhan kelapa sawit ini memiliki metabolismenya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi walaupun tidak ditebarkan pupuk, di dalam unsur hara tanah itu memang sudah menyediakan pupuk-pupuk yang memang dia butuhkan. Dan pupuk itu adalah sebagai support system, atau kalau kita manusia itu susunya lah, susu, daging, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita hanya makan ubi, itu pun masih tetap bisa hidup. Itu sederhananya. Jadi silahkan kalian bisa dirotasi baik. Mana yang lebih dahulu boleh silahkan, tidak terlalu idealis ya. Jangan terlalu idealis harus ini dulu tidak. Sawit masih mempunyai sistem metabolismenya sendiri. Yang terpenting yang pertama itu adalah harus dolomit terlebih dahulu, karena dolomit adalah pembenah tanah. Jadi rotasinya bulan pertama dolomit, kemudian TSP, KCL, urea, atau dibalik-balik boleh. Kemudian bulan yang kelima itu kembali lagi ke dolomit. Jadi dalam 1 tahun kita bisa tebarkan 3 kali rotasi pupuk dalam jenis yang sama. Jadi ureanya 3 kali dalam setahun, dolomitnya 3 kali dalam setahun, TSP 3 kali dalam setahun, dan KCL 3 kali dalam setahun. Seperti itu terus teman-teman. Boleh kalian masalah dosis, boleh kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau hanya memiliki sedikit ya tebarkanlah sedikit saja. Kecuali ketika kita menghadapi musim kemarau seperti saat ini teman-teman, baiknya ditunda terlebih dahulu. Jadi ya bisa dikatakan nanti dosisnya akan dilebihkan dengan apa yang kita lewatkan seperti itu. Kalau memang tidak ada ya lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan tentunya teman-teman, pelaksanaan seperti itu harus terus kita lakukan supaya kebun kita ini terus mendapatkan nutrisi yang berkelanjutan. Dan satu lagi masalah pupuk boron. Pupuk boron bisa dilakukan 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, boleh dilakukan seperti itu dengan dosis yang cukup kecil, atau sekitar setengah ons per batang atau sampai 1 ons per batang. Boleh dilakukan 1 tahun sekali. Rotasinya kapan ya? Rotasinya terserah, yang penting jangan berbarengan dengan pupuk dolomit. Boleh dilakukan setelah 2 minggu penebaran urea, atau 2 minggu setelah KCL, atau 2 minggu setelah TSP, boleh saja dilakukan. Namun jangan diserempakkan dengan dolomit, karena ya dolomit ini adalah pupuk yang istimewa. Silahkan kalian lihat di video yang lain yang masalah dolomit. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.